Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Septianingrum dari kelas S6G dengan nomor NPM 2019 1450 1044. Saat ini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor otomotif perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Salah satu perdagangan efek yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia adalah saham. Salah satu saham yang terdapat di BEI yaitu pada sektor otomotif. Industri otomotif di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai berkembangnya kualitas serta kuantitas produk yang beredar di masyarakat. Ini sejalan dengan banyaknya aktivitas masyarakat di berbagai sektor yang mulai membutuhkan moda transportasi sebagai alat penunjang dalam melakukan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan produk dari sektor industri otomotif. Oleh karenanya, dalam sektor industri otomotif mulai mengalami persaingan yang cukup ketat. Masalah tersebut bagi sebagian kalangan di satu sisi merupakan ancaman atau threat, tetapi di sisi lain merupakan sebuah peluang atau opportunity bisnis baru. Perusahaan otomotif merupakan kelompok perusahaan go public yang menarik untuk dijadikan objek dalam penelitian ini. Bagi perusahaan yang telah go public, memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham yang tinggi. Nilai perusahaan menjadi penting karena dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan banyaknya nilai perusahaan, calon investor akan memandang baik perusahaan tersebut karena nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Selain itu, nilai perusahaan yang dapat menggambarkan prospek serta harapan akan kemampuan dalam meningkatkan kekayaan perusahaan di masa mendatang. Wahyudi, DKK tahun 2016. Selain itu, ketatnya persaingan yang muncul menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan berinovasi dengan produk-produk yang dimilikinya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja dan inovasi produk, maka perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar. Hal ini menjadi salah satu faktor perusahaan untuk masuk ke bursa efek atau yang sering disebut go public. Salah satu perusahaan go public yang memiliki persaingan cukup ketat adalah perusahaan yang berada pada subsektor otomotif. Dengan adanya persaingan yang ketat, membuat setiap perusahaan yang berada pada subsektor otomotif ini semakin berusaha meningkatkan kinerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis agar terhindar dari kebangkrutan yang bisa dialami perusahaan. Lalu yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, terdapat fluktuasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang diproyeksikan oleh price to book value atau PBV yang membuat investor ragu untuk berinvestasi. Lalu yang kedua di sini terdapat fluktuasi pada profitabilitas yang diproyeksikan oleh return on equity atau ROE. Lalu yang ketiga di sini terdapat fluktuasi pada leverage yang diproyeksikan oleh debt equity ratio atau DER.
sehingga investor takut untuk berinvestasi atas adanya pertimbangan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek maupun utangnya jangka panjang. Lalu yang ketiga di sini ada batasan masalah. Yang pertama itu ada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan atau size, lalu profitabilitas yang diprioritaskan dengan return or equity atau ROE, lalu yang ada leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity atau debt to equity ratio atau DER. Yang kedua di sini ada variabel depend dalam penelitian ini, yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan price to book value atau PBV. Lalu yang ketiga di sini ada sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan juga konsisten dalam mempublikasikan laporan tahunannya selama periode penelitian ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang diteliti. Periode yang digunakan penelitian ini adalah dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama di sini rumusan masalahnya yaitu pertama ada apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu yang kedua ada apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu yang ketiga di sini ada apakah kebijakan dividen dan ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan? Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Untuk mengetahui di sini tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui signifikansi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui signifikasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada perkembangan teori, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Lalu bagi perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat guna meningkatkan nilai perusahaan. Lalu manfaat praktisnya yaitu pertama bagi Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi civitas akademik di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Lalu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga bagi yang membutuhkan berupa tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Baik, di sini yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori itu di dalamnya itu ada nilai perusahaan. Di dalam nilai perusahaan itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu pengertian nilai perusahaan, yang kedua jenis-jenis nilai perusahaan, dan yang ketiga itu pengukuran nilai perusahaan. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai perusahaan dan poin-poinnya. Yang pertama, pengertian nilai perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa
untuk dijual. Menurut Mahmud Ibrahim tahun 2017, nilai perusahaan yaitu gambaran para investor untuk melihat kinerja masa lalu dan prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Semakin meningkat harga saham, maka akan meningkat nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar. Menurut Suteja dan Gunardi tahun 2016, nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan investasi itu penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. Lalu poin kedua, jenis-jenis nilai perusahaan. Menurut Julius dan Tarigan tahun 2007, terdapat 5 jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu pertama nilai nominal, yang kedua nilai pasar, yang ketiga nilai intrinsik, lalu yang keempat nilai buku, dan yang terakhir yaitu nilai likuiditas. Lalu untuk poin yang ketiga ada pengukuran nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana tahun 2011, rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau go public. Terdapat beberapa pendekatan analisis rasio untuk mengukur nilai perusahaan, yaitu yang pertama itu ada price earning ratio atau PER. Lalu yang kedua ada price to book value atau PBV. Lalu yang ketiga itu ada Tobinsky. Dan untuk selanjutnya ada poin yang kedua di dalam landasan teori, yaitu kebijakan dividen. Di dalam kebijakan dividen ada beberapa poin penting seperti pengertian kebijakan dividen, lalu teori kebijakan dividen, jenis-jenis kebijakan dividen, jenis-jenis dividen, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, lalu jenis pembayaran dividen, dan yang terakhir bentuk pembayaran dividen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu ada pengertian kebijakan dividen. Suatu perusahaan akan menetapkan kebijakan dividennya sebelum mengumumkan dan membayarkan kepada pemegang saham atau stakeholder. Kebijakan dividen sering dianggap sebagai bagian dari keputusan pembelanjaan, seperti pembelanjaan internal. Melalui rapat tersebut telah ditetapkan beberapa besarnya dividen lembar per saham dari Salim 2010. Kebijakan dividen suatu perusahaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan pemegang saham yang mengharapkan dividen dan kepentingan perusahaan terhadap laba ditahan. Para investor biasanya lebih tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang membayar saham dengan harga yang lebih tinggi dan dapat memberikan dividen yang tinggi. Lalu untuk poin yang kedua, teori kebijakan dividen. Menurut Brigham dan Houston tahun 2011, preferensi investor pada 3 teori mendasari kebijakan dividen, yaitu yang pertama itu ada teori dividen tidak relevan, lalu yang kedua ada bird in the hand theory, lalu yang terakhir yaitu ada tax differential theory. Lalu poin ketiga dari kebijakan dividen yaitu ada jenis-jenis kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang diputuskan oleh Dewan Direktur dalam rapat umum pemegang saham berbeda dalam setiap perusahaan, tergantung pada jenis kebijakan dividen yang diambil.
oleh perusahaan. Secara umum, terdapat 4 macam jenis kebijakan dividen menurut Warsono tahun 2003, yaitu yang pertama ada kebijakan dividen menetap per saham, lalu yang kedua ada kebijakan rasio pembayaran dividen konstan, lalu yang terakhir ada kebijakan dividen reguler rendah dan ekstra tutup tahun. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat ada kebijakan dividen residual. Lalu kita masuk poin yang keempat yaitu jenis-jenis dividen. Terdapat beberapa jenis dividen yang dapat dibayarkan kepada para pemegang saham, tergantung pada posisi dan kemampuan perusahaan tersebut menurut Brigham dan Houston tahun 2004. Terdapat 5 jenis dividen yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada cash dividend atau dividen tunai, yang kedua ada stock dividend atau dividen saham, yang ketiga ada property dividend atau dividen barang, yang keempat ada scrip dividend, dan yang terakhir yaitu ada liquidating dividend. Lalu poin yang kelima di dalam kebijakan dividen yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Juhandi tahun 2018, ada beberapa pertimbangan yang harus dibuat bila akan membuat kebijakan dividen, yaitu yang pertama ada peraturan hukum, yang kedua ada kebutuhan dana perusahaan, yang ketiga ada tingkat likuiditas perusahaan, yang keempat ada tingkat pertumbuhan perusahaan, yang kelima ada kemampuan menambah utang, yang keenam ada pengendalian perusahaan. Lalu kita masuk poin ke-6 dari kebijakan dividen, yaitu jenis pembayaran dividen. Menurut Juhadi tahun 2018 sampai saat ini ada 3 pendapat tentang dividen yang seharusnya dibayarkan. Antara lain yang pertama ada dividen seharusnya dibayarkan sebesar-besarnya, lalu yang kedua itu ada dividen seharusnya dibayar sekecil mungkin. Lalu yang terakhir itu ada dividen seharusnya dibayarkan setelah seluruh kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan dibelanjai. Lalu kita masuk poin ke-7 di kebijakan dividen, yaitu bentuk pembayaran dividen. Menurut Juhadi tahun 2018, pembayaran dividen yang biasa dilakukan perusahaan dalam praktiknya ada 4 bentuk pembayaran dividen, yaitu pertama kebijakan dividen stabil, lalu yang kedua ada kebijakan dividen payout ratio, lalu yang ketiga ada kebijakan dividen minimal plus ekstra, dan yang terakhir itu ada kebijakan dividen fleksibel. Lalu selanjutnya kita masuk landasan teori ke poin yang ketiga, yaitu ukuran perusahaan. Di ukuran perusahaan itu ada 3 poin penting, yaitu pertama pengertian ukuran perusahaan, lalu jenis-jenis ukuran perusahaan, dan yang terakhir itu ada pengukuran ukuran perusahaan. Saya akan membahas poinnya satu-satu secara singkat. Yang pertama itu ada pengertian ukuran perusahaan. Menurut Juhandi tahun 2018, ukuran perusahaan atau size merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset atau neraca pada akhir tahun. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin memiliki kedekatan dengan sumber dana baik, itu bursa efek maupun perbankan. Semakin besar suatu perusahaan, akan semakin mudah memperoleh sumber dana dari luar untuk mendanai investasi dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada jenis-jenis ukuran perusahaan. Menurut Juhandi tahun 2018, ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Semakin besar suatu perusahaan akan semakin mendapatkan kepercayaan dari para investor karena semakin memiliki kemampuan dalam memberikan tingkat pengembalian investasi. Lalu yang terakhir yaitu di sini ada pengukuran ukuran perusahaan. Menurut Adi Putra dan Lestari tahun 2016, ukuran perusahaan dapat diukur dengan size
sama dengan ln total aset, atau dapat dibaca dengan logaritma natural ln dari total aset. Total aset di ln karena umumnya total aset berjumlah miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Sedangkan variabel lainnya dalam satuan persentase, maka total aset harus di ln untuk melakukan interpretasi. Baik, selanjutnya masuk ke penelitian yang relevan. Di sini ada 6 penelitian yang relevan yang dapat saya dapatkan dari jurnal-jurnal di internet dan buku-buku. Yang pertama yaitu ada Aprilia, Anita, dan Arif Yulianto tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hasilnya yaitu dari penelitian ini, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua yaitu dari Anggrit Denzian dan Winda Monica tahun 2016, dari analisis ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan yang tergolong LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2014. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa satu variabel ukuran perusahaan dan tidak signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dua variabel profitabilitas dan signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu di sini ada Gusti Made Andre Kayobi dan Desi Anggraini tahun 2015. Dari pengaruh debt to equity ratio atau DER, debt to total asset atau DTA, dan dividen tunai dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang hasil penelitiannya itu menunjukkan secara parsial DER atau debt to equity ratio dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara DTA atau debt to total asset dan DPR debt berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan secara simultan DER, DTA, dan DPR ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keempat ada Titin Kusmatiwati, Sri Haryanto, dan Enis Khairunisa tahun 2018 yang berjudul pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan hutang sebagai variabel inverting pada perusahaan subsektor industri barang konsumsi periode 2011 sampai 2016 yang menghasilkan 1. Kebijakan dividen DPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Lalu yang kedua, kebijakan hutang atau DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Lalu yang ketiga, kebijakan dividen DPR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang atau DER. Lalu yang terakhir, kebijakan hutang DER tidak mampu memediasi kebijakan dividen atau DPR terhadap nilai perusahaan atau PBV. Lalu yang kelima di sini ada dari AA Nugraha Dharma Adiputra dan Vivi Lestari dan Putu Vivi Lestari tahun 2016 yang berjudul pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang menghasilkan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada dari Reggio Muzio Ponziani dan Risma Azizah tahun 2017 yang berjudul nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menghasilkan bahwa profitabilitas dan earning per share berpengaruh terhadap nilai perusahaan, financial leverage, ukuran perusahaan, aset tak berwujud,
komite audit, insider holdings, dan industri tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di bab 2 ini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang diteliti, yaitu kebijakan dividen dan ukuran perusahaan sebagai independen atau bebas, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Yang pertama di sini ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen merupakan beberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. Keuntungan yang diperoleh pemegang saham ini akan menentukan kesejahteraan para pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin banyak dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja emiten atau perusahaan akan dianggap semakin baik pula, dan pada akhirnya perusahaan yang memiliki kinerja manajerial yang baik dianggap menguntungkan, dan tentunya penilaian terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik pula. Perusahaan yang meningkatkan pembayaran dividen dapat diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang, sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Indriani tahun 2017, Elia dan Achmat Helmi tahun 2016, dan Ida Zuraida tahun 2019. Terdapat juga hasil penelitian yang berbeda dari Anita dan Yulianto tahun 2016, Ramadan dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diminati ketimbang perusahaan kecil, sehingga pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dan citra positif yang diperoleh. Akan tetapi, perusahaan harus ekstra hati-hati karena kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan terhadap adanya isu negatif. Konsistensi dengan didugaan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi keyakinan investor akan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian investasi. Dugaan ini memberikan konfirmasi searah dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulian Bayu tahun 2018, Elisa dan Achmat Helmi tahun 2016, dan Wati dan kawan-kawan tahun 2018. Yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini searah dengan penelitian Dompak Pasaribu dan Doli Natama tahun 2017. Berdasarkan keterangan di atas, untuk mengetahui dan menguji adanya pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara sistematis, dapat digambarkan pengaruh antara ketiga konsep tersebut. Gambar tersebut ada di makalah yang saya buat, bisa dilihat di situ. Lalu saya jelaskan saja ya intinya. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kebijakan dividen atau X1 dan ukuran perusahaan X2, sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan atau Y, di mana kebijakan dividen X1 dan ukuran perusahaan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Y. Kebijakan dividen X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau Y. Dan ukuran perusahaan X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau Y. Lalu di bab kedua ini ada hipotesis.
saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotesis. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan didukung dengan data-data pustaka yang ada, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah satu, hipotesis pertama yaitu kebijakan dividen secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis kedua atau H2 yaitu ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis ketiga atau H3, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu di bab 3 itu ada tempat dan waktu penelitian, lalu ada desain penelitian, ada populasi dan sampel, lalu ada metode pengumpulan data, lalu ada instrumen penelitian, dan yang terakhir itu ada teknik analisis data. Di sini saya akan mengupas satu persatu tentang beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu saya akan memulai menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan manufaktur. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 150 perusahaan manufaktur go public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan akses pengumpulan datanya melalui website www.idx.co.id dan situs perusahaan masing-masing yang masuk pada subsektor otomotif. Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Lalu selanjutnya itu di sini ada desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena, situasi atau berbagai variabel yang diangkat menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini didasari pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan dengan format penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu selanjutnya kita masuk materi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek dan subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, ataupun variabel lain yang memiliki kualitas serta karakteristik yang telah ditentukan peneliti, sehingga dapat memberikan informasi bagi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu untuk dijadikan perwakilan dari populasi dan dianggap dapat menggambarkan situasi yang terjadi dalam populasi secara keseluruhan. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dengan teknik ini, maka pemilihan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel yang memenuhi kriteria khusus yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, pemilihan perusahaan melalui kriteria berdasarkan purposive sampling, yaitu memilih perusahaan dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu pertama, perusahaan manufaktur go public yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu yang kedua, laporan keuangan yang dimaksud pada nomor 1 adalah laporan keuangan yang dapat diolah menjadi variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan total sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 17 perusahaan manufaktur go public yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten selama periode, dan laporan keuangan tersebut dapat diolah menjadi variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Berikut ada daftar sampel perusahaan. Ada 17, ada Astra International, Asta Auto Parts, Sharon Cohen Indonesia, Eka Dharma International, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Mengingat data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder,
Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau dokumen review. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis. Dokumen tertulis berasal dari laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan metode dokumentasi, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan, dicatat, dan diolah langsung dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh langsung melalui website resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu di www.idx.co.id. Materi selanjutnya itu instrumen penelitian. Di sini ada 3 poin penting di instrumen penelitian. Yang pertama itu ada hasil statistik deskriptif. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik itu ada beberapa uji. Ada yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolineritas, lalu ada uji autokorelasi, dan yang terakhir itu ada uji heteroskedastisitas atau metode grafik. Poin C itu ada uji regresi linear berganda. Di dalam uji regresi linear berganda itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada model regresi, yang kedua uji kelayakan model atau uji F, lalu ada uji hipotesis atau uji T, dan yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi. Lalu poin selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini itu teknik-tekniknya itu yang pertama itu ada input data dan analisis deskriptif, lalu dilanjut dengan analisis regresi dan data panel. Selanjutnya itu ada penentuan model data panel, lalu ada penguji hipotesis, lalu ada uji koefisien regresi parsial atau uji statistik T, lalu ada uji simultan atau uji statistik F, dan yang terakhir itu di sini ada analisis koefisien determinasi atau R-squared. Baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan untuk metode penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Rendika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.